Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Drone. Di video kali ini kita akan kembali membahas ya perencanaan jalur ataupun trase pembangunan tol yang ada di Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas ya jaringan tol di Bandung ya teman-teman. Dan khususnya kita akan membahas jalur ataupun trase pembangunan tol lingkar selatan Bandung dan lingkar utara Bandung ya. Lingkar selatan Bandung ada di sisi sebelah sini ya teman-teman. Mungkin teman-teman Bandung udah ada yang sempat dengar kabar kalau bahwasannya akan ada rencana ya dibangunnya tol lingkar selatan Bandung di sisi selatan Bandung pastinya ya. Selain itu juga ada rencana pembangunan lingkar utara Bandung di sisi utara Bandung. Ya buat teman-teman yang sudah menyaksikan ya pembahasan 42 ruas tol yang akan dibangun di Jawa Barat ya, saya sudah sempat singgung perihal ini ya di video sebelumnya. Tapi berbeda dengan video sebelumnya, di video kali ini kita akan coba bahas secara jelas ya trase ataupun jalur pembangunannya. Nah untuk lingkar utara Bandung di sisi utara ini ya teman-teman, ini sebenarnya dibagi dua ruas ya, yaitu ruas tol Cipularang Lembang ya di sisi bagian baratnya, dan ruas tol lingkar utara Bandung di sisi timurnya. Jadi nggak sepenuhnya ini satu ruas ini adalah ruas lingkar utara Bandung. Tapi memang yang akan direncanakan dilelang dalam waktu dekat ya, khususnya di tahun depan ya 2024 adalah tol lingkar selatan Bandung ya, yang ini ya teman-teman. Dan memang direncanakan juga ya akan segera nih dibangun ya untuk yang North South Link yang dari Pasir Koja sampai dengan Pusdai. Yang nampaknya ya pengelola tolnya nantinya juga sama dengan pengelola tol dari Cisumdawu ya, CMNP ya teman-teman, Citra Marga Nusapala Persada ya teman-teman, milik perusahaan ini ya Pak Yusuf Hamka ya. Ya ini dia ya, kita akan coba bahas ya secara jelas jaringan tol yang akan terbentuk ya di kota Bandung. Kita langsung mulai aja ya dari sisi barat ya teman-teman. Ini adalah titik temu ya, yang akan menjadi titik temu dengan tol lingkar selatan dan tol Cipularang Lembang ya. Saya perlu ingatkan kembali ya buat teman-teman yang ada di video ini adalah tidak pasti akan dibangun jalurnya sesuai dengan yang ada di video ini ya. Ini adalah gambaran dari RT RW Jawa Barat yang terbaru ya, yang teman-teman juga bisa akses, dan ini coba saya sajikan di Google Earth untuk bisa lihat secara jelas begitu ya, perkiraan gitu ya jalur ataupun trase yang akan dilalui ya. Jadi teman-teman bisa ada gambaran nih ya, yang mungkin tinggalnya di sekitar garis-garis yang akan kita bahas sebentar lagi, yang dimana akan direncanakan dibangun tol lingkar selatan Bandung. Jadi bisa dipastikan ke pihak-pihak terkait ya, apakah ada sosialisasi dalam waktu dekat atau yang akan datang. Nah teman-teman bisa jadi acuan ya. Tol lingkar selatan Bandung ini memang sudah masuk dalam perencanaan besar 18.000 km jalan tol yang akan dihadirkan di Indonesia, dan 6.000 km-nya ada di Pulau Jawa. Ini sudah masuk ya teman-teman dari perencanaan tol yang akan dibangun dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Jadi memang kalau dilelangnya nanti tahun 2024 memang sudah mulai on schedule nih ya, sudah mulai ditargetkan untuk di tahun 2025 bisa dibangun. Oke, kita langsung mulai aja ya pembahasannya ya. Titik awalnya ada di sekitar gerbang tol Cikamuning Tollgate ya teman-teman. Di Cikamuning Tollgate nih, di sini nantinya diperkirakan ya akan dibangun satu junction ya nampaknya ya, yang jadi titik temu antara tol Cipularang dengan tol lingkar selatan Bandung dan tol Cipularang Lembang. Nah ini akan menyusuri ya di arah selatannya ya teman-teman, ke arah Padalarang pastinya ya teman-teman, ke arah Padalarang, Cikamuning ya. Jadi teman-teman bisa saksikan sendiri ya keterangan-keterangan tempat yang ada pada video ini ya. Jadi saya nggak sebutkan kecamatannya apa, kabupatennya apa ya, teman-teman bisa saksikan sendiri. Ini akan kita coba susuri ya. Ini akan melewati pemukiman di sekitar sini ya, cukup padat ya teman-teman. Permata Padalarang nih ya. Ini kan coba kita telusuri terus sampai ke arah selatan. Nah di sini sudah mulai agak lenggang gitu ya pemukimannya ya teman-teman. Dan ini akan crossing nih ya dengan IKEA Kota Baru Parayangan ya, mepet nih kayaknya nih ya dengan IKEA Kota Baru Parayangan. Ya tapi walaupun begitu ya, trase ataupun jalur pembangunan yang ada di RT RW Jawa Barat ini masih ada kemungkinan untuk berubah pastinya ya, karena belum dilakukan pembahasan lebih lanjut ataupun penetapan lokasi yang lebih pasti begitu ya bahasanya ya. Nah ini kita akan crossing lagi, dan di sini nampaknya akan crossing juga dengan perumahan ya. Apakah betul? Nah, kita lihat nanti perkembangannya ya teman-teman. Nah di sini baru deh melewati mungkin ladang persawahan ya, atau ladang kosong kayak ya. Nah di sini ada lapangan udara bahkan ya, lapangan udara dari lapangan udara Suparan Batu Jajar nih ya, melewati mepet nih sama landasan pacunya ya teman-teman.
Nah, kemudian ini akan menyusuri seperti ini ya, melewati Ciamplas ya, PLN Ciamplas ya. Nah, terus menyusuri ke arah selatan terus ya, teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di sini sudah mulai agak lenggang gitu ya, pemukiman penduduknya ya, di sekitar sini. Kemudian kita akan susuri terus lebih lanjut. Nah, di sini akan ketemu dengan pintu tol apa nih ya? Pintu tol Kutawaringin Barat ya, teman-teman. Kutawaringin Barat. Nggak jauh dari ini ya, Stadion Jalak Harupat ya. Sebelumnya waktu pembahasan RT RW Jawa Barat ya, 42 ruas tol yang akan dihadirkan di Jawa Barat, saya sudah sempat singgung nih ya. Kalau dilihat dari bentukannya memang akan melewati ya gerbang tol Kutawaringin ini ya. Jadi memang ini kayaknya seperti sudah disiapkan gitu ya areanya begitu untuk nantinya dibangun satu tol gitu ya, satu area jalan tol yang memang harus dilanjutkan nih. Seperti ini ada tanah kosong gitu ya, tapi belum diselesaikan. Nah, kalau dari perencanaannya seperti itu ya, gambarannya seperti itu, memang akan dilalui jalur pembangunan tol lingkar selatan Bandung ini. Ya, kemudian dari Jalak Harupat ya, stadion ini akan terus menyusuri ke arah timur ya, ke arah timur dulu. Ya, di sini sudah mulai banyak melewati pemukiman penduduk ya, teman-teman. Pemukiman penduduk dari sini ya. Nah, ini kita coba terus susuri sampai ke arah timur. Di sini saya belum bisa menginformasikan ya untuk pintu tol yang akan dibangun ya, berapa banyak ya, kemudian junctionnya ada berapa. Saya belum bisa menginfokan karena memang ini masih belum lelang ya. Lelang pun belum ya, teman-teman. Direncanakan di tahun 2024 ya, di tahun depan nanti akan dilelang ya. Nah, ini kan kita telusuri. Nah, ini mulai agak ke arah utara kembali ya, teman-teman. Ke arah utara kembali, di sini cukup banyak dia area pemukiman penduduk ya. Di sini ada satu pabrik nampaknya. Ini kan telusuri lagi. Nah, di sini sudah mulai melewati lahan-lahan ini ya, lahan persawahan, mungkin lahan-lahan kosong gitu ya, yang tidak ada bangunannya. Nah, terus menyusuri terus sampai ke arah timur. Nah, di sini kita akan bertemu ya dengan ruas tol Getaci ya, Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ya, teman-teman. Di titik ini ya, nggak jauh dari Gede Bage ya, nampaknya di sini nanti akan ada junction ya. Jadi teman-teman dari Gede Bage nantinya ya akan bisa terkoneksi dengan tol lingkar selatan Bandung ini ya, teman-teman. Nah, dari sini kita terus susuri ya sampai ke arah utara ya, ke arah utara kembali ya. Dan ini crossing nampaknya dengan depo ya, depo kereta api cepat Tegaluar ya, teman-teman. Kereta api cepat Tegaluar ini crossing nih ya. Nah, terus di sini kita akan bertemu dengan junction ya, ataupun simpang susun Cileunyi ya. Nah, disinilah nampaknya akan menjadi ini ya, akan menjadi pembangunan yang nggak mudah nih. Karena di sini akan dibangun junction yang cukup besar areanya ya, yang memang akan mengkoneksikan berapa ruas nih ya. Mungkin kita coba hitung ya. Pertama Cipularang ya, kemudian lingkar selatan Bandung, kemudian Cisumdawu ya. Cisumdawu, belum lagi tol dalam kota, ada 4 berarti ya, 4 ruas tol ya terkoneksi ya, akan terkoneksi di simpang susun Cileunyi ini ya. Kita lihat nanti apakah eksekusinya seperti apa ya. Menarik banget nih kalau saya perhatikan ya dari simpang susun Cileunyi ini. Nah, seperti itu ya trase ataupun jalur pembangunan dari lingkar selatan Bandung ya, teman-teman. Nah, dari sini ya ini akan dilanjutkan, bisa teman-teman bisa connect juga ke arah Ujung Berung ya, dari pembangunan North South Link-nya ini ya, dari kota Bandung. Nah, di sini ya tidak jauh dari simpang susun Cileunyi ya, tepatnya di sekitar simpang susun ataupun gerbang tol Jatinangor ya. Ini akan dilanjutkan untuk ruas lingkar utara Bandung, teman-teman ya, lingkar utara Bandung. Jadi nggak jauh nih dari gunung nih ya. Pegunungan apa nih? Manglayang ya. Ya, Gunung Manglayang ya, teman-teman. Nah, kita coba susuri lagi ya, teman-teman, ke arah barat ya, dari Jatinangor ini ya titiknya. Kita akan susuri ke arah barat ya. Ini pasti pemandangannya indah sih kalau benar dibangun ya. Dan medan yang akan dibangun juga nggak mudah nih, sama seperti tol akses puncak ya, Caringin Ciranjang ya, teman-teman. Kita akan coba susuri ya kembali ke arah barat. Nah, di sini ya. Nah, di sini nampaknya juga nggak terlalu banyak pemukiman penduduk ya, karena memang berada seperti kayak berada di kaki gunung begitu ya, di kaki gunung. Nah, kita coba susuri lagi ke arah barat. Nah, di sini nantinya akan menjadi titik temu nih ya dengan tol lainnya, yaitu Cipularang Lembang, teman-teman. Jadi teman-teman nantinya kalau mau ke Lembang ya bisa diakses dengan ruas tol ini ya, dari ruas tol lingkar utara Bandung, nyambung dengan tol Cipularang Lembang
ya, yang memang tapi ditargetkannya untuk perencanaan pembangunannya masih cukup lama ya, di tahun 2030 sampai dengan 2034. Nah, di sini nampaknya ya yang menjadi titik temunya ya, di cekungan ini nih ya. Jadi yang mau ke Lembang ya bisa melewati ruas tol ini ya teman-teman. Ruas tol Cipularang Lembang di sini akan menjadi batas ya, sekitar sini ya teman-teman, batas antara tol Cipularang Lembang dan tol Lingkar Utara Bandung ya. Wah, ini cukup banyak ya pemukiman yang akan dilalui di sekitar sini ya teman-teman. Pemukiman penduduk ya, banyak bangunan begitu ya. Ini kita coba ke arah barat lagi, ke arah barat terus ya, sampai ketemu lagi ya dengan tol Lingkar Selatan Bandung di sini ya, di tol Purbalenyi ya, di tol Purbalenyi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mantap ya. Apakah akan dibangun segera nih dalam waktu dekat untuk yang tol Lingkar Selatannya minimal ya? Untuk pelelangannya maksudnya ya. Nah, tapi kalau untuk ruas tol dalam kota dari Pasir Koja sampai dengan Pusdai memang direncanakan di tahun 2024 akan segera dibangun ya. Ya, tol Lingkar Selatan Bandung ini pun menjadi salah satu ya ruas tol yang akan dilakukan lelang ya. Selain itu juga ada Sadang Extension ya. Tol Sadang Extension kalau teman-teman belum tahu di sini ya teman-teman, ini adalah Sadang Extension ya. Jadi nanti dari tol Japek 2 Selatan itu bisa langsung nyambung ke tol akses Patimban ya. Tol akses Patimban di sini. Nah, ini memang direncanakannya ya pelelangannya tuh di 2024 sebetulnya. Nah, kita belum tahu nih ya perencanaan pembangunannya apakah sama dengan ruas tol Lingkar Selatan Bandung ya. Kita tunggu saja ya perkembangannya ya teman-teman. Kalau seperti ini kan jadinya nggak perlu muter dulu ya ke ini ya Kalihurip ya. Kalau mau ke Patimban ya teman-teman. Kalau dari Japek 2 Selatan bisa langsung bablas ke arah tol Trans Jawa ke arah Cirebon ya teman-teman. Dari titik di sini ya teman-teman. Jadi bisa langsung tuh ya. Nah, kita tunggu nih perkembangannya seperti apa ya. Apakah bisa dibangun juga nih tol extension Sadang ya. Ya, tapi kita tunggu aja nih ya perkembangan dari rencana pembangunan tol Lingkar Selatan Bandung. Oke, videonya sampai sini dulu ya. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman sekalian akan rencana pembangunan tol Lingkar Selatan Bandung yang memang direncanakannya akan dilelang dalam waktu dekat ya di tahun 2024 dan direncanakan akan dibangun ya setelah ada pemenang lelangnya pastinya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.